Trading kok pakai stop loss? Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, foundernya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, ini saya lagi santai di rumah. Di hari ini kita lagi pengen ngobrol lagi nih di satu video yang menarik. Di video ini kita pengen bahas tentang stop loss sebetulnya. Ini backgroundnya Basecamp NFC ya. Di situ ada Mas Marwan, ada Mas Rifki, ada Mas Teguh, ada Mas Iwan. Mereka lagi kerja lah, kurang lebih gitu. Nih saya saya nyari spot yang asik dulu buat kita ini ya. Coba taruh di sini bisa. Hup. Oke. Coba dilurusin dulu. Udah beres? Sip. Jadi gini teman-teman, kalau kita ngomongin tentang stop loss, kenapa sih harus pakai stop loss gitu kan? Atau ya udahlah nggak usah pakai aja kan, ngerepotin atau mungkin ya nanti kepanggil terus harga balik atau misalnya ternyata ini cuma jadi makanannya broker doang dan seterusnya banyak banget dasar-dasar yang membuat pelatihan-pelatihan di luar sana, para master trader di luar sana juga ngajarin nggak usah pakai stop loss. Anyway, kalau misalnya dasarnya sangat banyak data yang bisa dipertanggungjawabkan, mungkin saya setuju. Masalahnya data yang kita punya adalah tetap harus pakai stop loss. Gini lah teman-teman mungkin pernah ngalamin ya, datang ke sebuah pelatihan atau mungkin ke program mentoring online atau mungkin juga apapun bentuknya teman-teman diajarin sama temen misalnya bisa jadi tradingnya nggak usah pakai stop loss, pakai take profit aja. Kita kan target profitnya harian, misalnya targetnya kalau dapat $10 sehari udah, atau kalau udah dapat 50 pips sehari udah misalnya gitu ya, atau targetnya persentase, kalau sudah profit 3% cukup misalnya gitu per hari. Anyway ya, kalau teman-teman melakukan dalam jangka panjang, teman-teman akan sadar bahwa itu tidak sehat menurut saya. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengukur loss-nya. Ya, jadi kita harus fair teman-teman. Kalau kita profit tradingnya, kadang-kadang kita juga akan mengalami transaksi-transaksi loss. Kita kan nggak bisa selalu memastikan transaksi kita profit. Saya kasih tahu dasarnya gini. Misal nih ya, teman-teman diajarin buy di harga ini. Terus minggu depannya akhirnya di-review, oh transaksi ini sudah take profit gitu. Sehingga transaksi atau trading plan-nya bagus. Tapi nggak pakai SL. Padahal sepanjang minggu transaksinya sempat floating minus lumayan jauh. Terus harga kebetulan balik ya tanda kutip. Dan take profit. Sehingga reviewnya jadi plus. Itu nggak fair menurut saya. Kenapa? Karena buat yang modalnya kecil dan lotnya kegedean tetap bisa margin call. Setuju ya? Jadi orang nggak ketahuan tuh udah kena margin call, tapi master tradernya profit, mungkin saya yang salah. Belum tentu itu masternya yang mabok kalau menurut saya kan gitu. Ya, ada juga yang ngajarin gini teman-teman. Oke, kalau gitu kita cut loss aja sesuai dengan resiko per transaksi. Misalnya kan Mas Fadli ngajarin nih, NFC ngajarin risk per trade, misalnya 1%. Kalau modalnya $1.000 ya berarti $10 per transaksi kan. Nah, ternyata sudah floating minus $10 karena nggak pakai SL, ya udah di-cut aja. Well, kalau teman-teman menempatkan harga buy-nya atau harga sell-nya, pending order-nya itu atau transaksinya itu di harga yang benar, nggak jadi masalah sebetulnya. Yang jadi masalah adalah teman-teman bisa jadi terlalu agresif. Sehingga misalnya nih buy limit di bawah nih harusnya ya, yang benar, yang sehat. Lalu harga masih di sini teman-teman buy now. Karena trennya up misalnya. Lalu harga turun dan sudah melewati toleransi stop loss-nya teman-teman, sehingga teman-teman harus cut loss. Padahal harga baru mulai masuk ke area yang benar. Teman-teman sudah cut loss dan harga nyentuh harga yang seharusnya lalu balik dan take profit, tapi teman-teman sudah kehilangan momentum, udah nggak dapat lagi. Transaksinya sudah di cut loss. Itu sangat mungkin terjadi buat orang-orang yang buy now atau sell now dan tidak tahu seberapa besar resiko yang harusnya dihadapi. Padahal harusnya cut loss-nya lebih jauh, mungkin lot-nya harusnya dibagi dua. Atau ya buy-nya jangan ketinggian dong, buy-nya di harga murah kan gitu. Ya teman-teman boleh lihat contoh-contohnya, kita sering banget live trading setiap hari teman-teman di dalam tribe kita ya di Nusantara FX Community, di NFC Public Launch di Tribelio. Teman-teman klik linknya di nfvip.net/komunitas kalau belum masuk. Setiap hari kita kasih live trading di sana. Plan kita buy di mana, sell di mana, harganya pun sangat spesifik dan sebelum terjadi. Jadi bukan ngomongin buy sekarang, ntar yang 5 jam kemudian lihat telat kan enggak. Kita pakai pending order sehingga semua yang lihat fair akan dapetin harga yang sama seandainya transaksinya terjadi. Itu yang menjadi masalah. Lalu ada juga yang ngajarin tentang cut loss berdasarkan candle pattern misalnya. Jadi kalau misalnya patternnya menunjukkan penerusan harga berarti harus di cut loss. Kalau misalnya pembalikan harga ya ditahan supaya nanti balik lagi dan nyampe ke take profit kita, nyampe ke TP-nya kita. Menurut saya itu juga nggak sehat ya.
nggak bener sih ya sebenarnya. Apakah sesat ya terserah lah teman-teman simpulkan sendiri, tapi secara bisnis tidak sehat. Kenapa? Karena tadi candle pattern itu bisa terbentuk di time frame yang berbeda dengan time frame yang teman-teman analisa. Misalnya teman-teman lagi floating minus nih, buy, harganya lagi di bawah. Terus harganya turun dan baru kebentuk candle patternnya itu sangat jauh dan menunjukkan penerusan harga, kan harus di-cut. Ya terus gimana dong? Sedangkan take profitnya nggak sejauh itu. Kalau di-cut sekarang, transaksi selanjutnya misalnya nanti TP tidak cukup untuk menutupi kerugiannya. Itu juga nggak sehat kan tradingannya. Teman-teman tidak memiliki akumulasi profit yang layak. Gitu. Lagi, misalnya ada juga yang ngajarin cut loss berdasarkan break candle. Jadi kalau misalnya tradingnya di H1, ya nanti nunggu pergantian candle H1. Kalau misalnya floating minus, di-cut. Kalau misalnya floating profit ditahan sampai TP. Secara logika masuk akal. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa candle H1 itu bisa jadi ratusan pips di saat news sedang terjadi. Oke. Terus kalau kita hindarin news kan bisa jadi sehat. Tidak juga. Banyak banget gap atau transaksi yang terjadi dan sangat jauh candlenya di candle H1, di candle M15, di candle H4. Tanpa ada jatuhan news, tanpa alasan yang jelas, itu sering kejadian kok teman-teman. Tapi kalau itu terjadi dengan strategi yang tadi, sangat tidak sehat. Misalnya TP-nya 30 pips. Lalu candlenya tiba-tiba drop jauh banget teman-teman, ngebuy di sini dan jauh banget sampai 100 pips baru di cut loss. Kan nggak worth it. Kalau teman-teman SL-nya sekali, terus TP-nya 30 pips, ini udah hilang 100 pips. TP-nya 30 pips, 3 kali TP pun tetap belum nutupin loss-nya. Gitu. Ya, jadi teman-teman perlu satuin semua puzzle-nya. Teman-teman belajar yang serius dong. Teman-teman baca. Teman-teman masuk ke dalam thread kita. Teman-teman tonton video panduan yang pertama kali. Baca pin message-nya dan ikutin semua panduan di YouTube ini. Teman-teman masuk ke kolom playlist-nya. Di situ ada playlist nomor 1 sampai 2 sampai 3 dan seterusnya. Selesain semua videonya sampai teman-teman bisa menyatukan semua puzzle-nya. Baru kita ngobrol. Jangan bertanya pertanyaan yang sudah ada jawabannya di pertanyaan orang-orang sebelumnya. Ya, teman-teman bisa dapetin jawabannya lebih cepat, lebih baik buat hidup teman-teman semua. Oke? Ya, jadi itu aja menurut saya yang perlu saya bahas. Terus gimana? Jadinya disaranin pakai stop loss atau enggak? Ya, dari semua hal yang sudah kita bahas dari tadi juga kalau kita pakai sistem cut loss, enggak ada yang sehat. Jadi kesimpulannya, pakai stop loss. Pakai SL yang sehat. Dan cara menempatkan SL-nya juga harus benar ya. Teman-teman bisa belajar di NFC Public secara gratis tentang referensi-referensi area-area yang mana yang kita ambil, lalu ditambahin berapa sih stop loss-nya. Kadang-kadang jumlahnya beda berdasarkan daily ATR, berdasarkan spread, dan seterusnya. Yang pasti PR-nya cukup banyak, tapi kalau teman-teman serius jalaninnya, Forex adalah sebuah bisnis yang sangat ideal dan layak menurut saya. Teman-teman juga bisa dapetin hasilnya seperti yang kita rasain sebelumnya dan bertahun-tahun ke depan industri ini masih cerah. Teman-teman bisa manfaatkan ini sebagai sebuah pertimbangan bahwa Forex adalah bisnis yang sangat ideal buat teman-teman jalanin. Itu aja dari saya. Oke teman-teman, itu aja dari video kita kali ini. Kita akan bahas lagi di video-video selanjutnya tentang stop loss. Kalau teman-teman ada pertanyaan, input di kolom komentar di bawah. Dan ingat teman-teman juga boleh share video ini ke semua orang yang teman-temannya tahu mungkin belum kenal banget NFC itu siapa, lalu teman-teman pengen kenalin mereka, ya klik tombol share-nya tuh, ada tuh. Tombol segitiga diklik, ada tombol panah gitu, di-share, di-copy linknya dan dipaste ke semua grup WhatsApp, ke grup Facebook misalnya, ke teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi ini lebih lanjut. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. See you.